Halo, selamat pagi. Selamat pagi setengah siang. Oke, baik ya. Oke. Ketemu lagi kita ya dalam sesi kali ini. Pada sesi kali ini saya akan menampilkan video dengan format paparan presentasi ya. Oke. Nah, judul pada sesi ini adalah tentang materai dan peklaring. Peklaring ini berasal dari kata Belanda verklaring. Ya. Jadi judulnya adalah materai dan peklaring dalam hubungan kerja dan PHK. Jadi dua hal ini akan ketemu dalam hubungan kerja dan ketika PHK. Materai dan peklaring. Oke. Nah, jadi ada dua hal utama yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Ya, satu adalah perlu tidaknya perjanjian kerja itu ditempeli materai. Nah, ya kan. Ini kan sering dipertanyakan kan. Dan kemudian tentang pemeteraian ini akan saya perluas dengan apa yang disebut dengan pemeteraian kemudian atau nazegelen dalam bahasa Belanda. Artinya membayar biaya materai atau tempeli materai atau biaya materai, tapi kemudian tidak ketika dokumen itu dibuat. Nah, ini terjadi terutama kalau nanti ketemu dalam sidang pengadilan, ya. Oke. Dan yang kedua adalah tentang peklaring atau verklaring dalam bahasa Belanda. Bicara peklaring itu bicara tentang PHK. Ya, pada secara mudahnya saja peklaring itu adalah surat keterangan yang dibuat oleh perusahaan tentang pekerja bahwa pekerja memang benar bekerja di perusahaan itu, di PT ABC itu. Nah, itu. Oke, baiklah mari kita akan bahas ini dari segi hukum tentunya ya, tentang dasar-dasar hukumnya. Baik. Em, eh, Pertanyaan ada jumlah pertanyaan ya tentunya di sini ya. Oke. Apakah ada kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa perjanjian termasuk perjanjian kerja harus wajib ditempeli materai ketika perjanjian itu dibuat, ya kan? Kan gitu. Ini yang sering menjadi pertanyaan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah sah suatu perjanjian kerja yang tanpa ditempeli materai? Oke. Nah, terkait dengan pengeluaran tadi sudah mulai dibuka sedikit, yaitu tentang surat keterangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada kewajiban perusahaan atau membuat declaring itu kalau diminta, ataupun mungkin barangkali perusahaan itu bisa juga menyandera, oke, tidak akan diberikan declaring kalau begini, 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 bisa terjadi begitu dalam praktek ya. Baik, oke. Sekarang kita mulai paparannya yang terkait dengan referensi atau dasar hukumnya. Oke. Jadi secara tegas saja dinyatakan di sini bahwa perjanjian kerja itu ketika dibuat atau ketika ditandatangani tidak harus dengan materai. Saya ulang lagi, perjanjian kerja ketika dibuat atau ditandatangani itu tidak harus ada materainya. Nah, tetap perjanjian kerja itu sah. Karena sahnya suatu perjanjian secara umum atau dalam hal ini adalah perjanjian kerja secara khusus itu tidak didasarkan karena ada materai atau tidaknya. Tetapi KUH Perdata pada pasal 1320, 1337, ya ini referensi utamanya yang kemudian katakanlah dikutip atau diikuti oleh ketentuan dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang sah tidaknya suatu perjanjian kerja. Oke. Nah, oke. Jadi jelas ya, sudah dinyatakan di sini bahwa perjanjian kerja ketika ditandatangani atau ketika dibuatnya itu tidak harus dengan materai. Hehehe. Ya. Nah, sekarang kita lihat referensi hukumnya atau dasar hukumnya. Tentu kalau kita bicara tentang hubungan kerja atau ya apa ya hubungan kerja ya itu atau semua pengaturan tentang ketenagakerjaan itu semuanya dulu-dulunya berinduk ya sekarang juga masih berinduk pada KUH Perdata, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada buku ketiga tentang perikatan, pada pasal 1601A sampai dengan 1603Z. Ya, nah tentu seiring dengan jalannya waktu dan perkembangan
peradaban dan kehidupan, ya kemudian itu diperluas ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi sumber utamanya, referensi utamanya adalah dari situ. Demikian juga perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu diatur ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 52 ayat 1. Nah, di screen Anda bisa melihat ya kan? Di sana pada ayat 1 itu disebutkan perjanjian kerja dibuat atas dasar ya. Jadi harus atas dasar ini, gitu kan? A. Kesepakatan kedua belah pihak. B. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. C. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Ya harus ada dong, ya kan? Ada perjanjian kerja, lalu tanya, loh perjanjian ini kerjanya kerja apa? Tidak mungkin seperti itu ya. Dan yang terakhir yang D adalah pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini bunyi pasal 52 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, undang-undang ini itu adalah turunan tentunya atau berpedoman kepada pasal 1320 KUH Perdata yang sangat terkenal. Untuk mereka yang belajar hukum, ini di semester 1 Fakultas Hukum diajarkan ini, ya kan, tentang sahnya suatu perikatan, sahnya suatu perjanjian, sangat populer. Saya percaya bahwa semua sarjana hukum hafal ini, hafal ya. Karena ini diulang-ulang terus dalam masa kuliah gitu ya. Oke. Yaitu pada pasal 1320 ya, KUH Perdata, satu adalah syaratnya ya, kesepakatan mereka para pihak. Dua, kecakapan para pihak. Tiga, adanya hal tertentu, ya. Dan empat, kesepakatan untuk sebab yang tidak terlarang. Ini ya, ini pesan saya ya. Kalau melihat suatu deretan seperti ini, satu, dua, tiga, empat, ini cuma ada dua kemungkinan ini, ya. Dua kemungkinan. Ini adalah sifatnya kumulatif atau alternatif. Kalau alternatif berarti empat-empatnya tidak perlu dipenuhi ini. Salah satu dipenuhi sudah cukup. Ya, kalau alternatif. Ya, di dalam format undang-undang peraturan perundangan di Indonesia, ini kan KUH Perdata ya. Di dalam format peraturan perundangan di Indonesia, kalau yang sifatnya alternatif itu setiap item itu atau setiap katakanlah nomor itu kemudian diberi titik koma dan yang ketiga yang terakhir ini adalah dengan titik koma dan atau. Jadi akan berbunyi seperti ini kira-kira. Kesepakatan mereka para pihak, kecakapan para pihak, ada yang hal tertentu, ya kan? Atau ya, yang terakhir ini kesepakatan untuk sebab yang tidak terlarang titik. Itu kalau alternatif. Tetapi kalau kumulatif dan itu berarti empat-empatnya harus terpenuhi. Nah, dalam hal ini ya pasal 1320 ini adalah kumulatif. Jadi untuk sahnya suatu perikatan atau perjanjian empat-empatnya harus terpenuhi. Gitu kan? Seperti itu. Oke. Nah, ini suatu contoh kita lihat pada penulisan ya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 Anda bisa melihat ya pada pada huruf C ada kata dan. Ini berarti kumulatif. Berarti empat-empatnya harus terpenuhi. Ya, ini belajar hukum sedikit ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya referensi yang lain yang terkait dengan sah atau tidaknya suatu perjanjian atau perikatan, yaitu pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab adalah terlarang, karena di sini pada angka 4 disebut ya, pada pasal 1320, suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Oke, baik ya, saya kira untuk tentang sahnya perjanjian kita sudah cukup, dan itulah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian kerja. Baik, jadi bukan ada tidaknya materai. Oke. Nah, selanjutnya, lalu sumber hukumnya dari mana? Atau dasar hukumnya dari mana? Berbicara tentang bea materai, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Anda bisa lihat di screen ya, tentang bea materai. Dalam hal ini adalah pasal 3 ayat 1. Dinyatakan dalam undang-undang tersebut ya pada pasal 3 ayat 1, materai atas huruf A dokumen yang dibuat sebagai alat
untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Jadi urusan perdata ini. Dokumen yang dibuat sebagai alat menerangkan suatu kejadian. Bahwa ada suatu kejadian. Kejadiannya apa? Oh, terjadi perjanjian kerja. Perdata. Dan ini berarti kumulatif ya. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi materai itu yang wajib ada itu ketika dokumen itu digunakan sebagai alat bukti dalam proses suatu pengadilan. Nah, oke. Jadi di sini sudah mulai kelihatan ya. Jadi kalau ada suatu perselisihan antara pengusaha dan pekerja ya. Nah, dan kemudian setelah hubungan bipartit gagal, mediasi gagal mencapai kesepakatan lalu kemudian ke pengadilan krusial, kalau kemudian si penggugat memerlukan konfirmasi bahwa ini loh buktinya perjanjian kerja, nah maka perjanjian kerja yang belum ada materainya itu, yang belum ada materainya ya, itu dilakukan pemeteraian kemudian atau nasegelen ya, atau nasegelen ya. Nah itu timbul pertanyaan di sini. Lalu apa itu pemeteraian kemudian atau nasegelen? Nah, nanti akan saya terangkan berikutnya ya. Oke. Tapi bicara tentang materai, sumber hukumnya atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut. Oke. Nah, eh, kemudian undang-undang selalu diikuti oleh peraturan pelaksanaan. Dalam hal ini, Peraturan Keuangan Nomor 70 PMK 03 tentang tata cara pemeteraian kemudian. Kan ini tentang masalah duit ya, membayar pada pemerintah ya kan. Pada angka 5, ini definisi ya. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan biaya materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang biaya materinya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Jadi yang melakukan mengesahkan pemeteraian itu adalah pejabat pos, satu kantor pos ya, kantor pos tertentu lah katakanlah gitu kan. Oke. Jadi itulah tentang pemeteraian. Jadi misalnya ada seseorang akan sedang berperkara di pengadilan, katakanlah pengadilan industrial, katakanlah penggugatnya adalah pekerja, maka seperti tadi dikatakan, kalau si pekerja itu akan menyertakan eh, perjanjian kerja sebagai salah satu daripada alat bukti, dan katakanlah misalnya perjanjian kerja itu belum ada materinya, maka dilakukan pemeteraian kemudian atau nasegelen dalam bahasa Belanda. Oke. Nah, penegasan ya di sini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, pasal 3 ayat 1 huruf B mengatur materai wajib dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ya, cukup jelas ya. Oke. Jadi kalau ditanya, lalu bagaimana baiknya? Kalau saya ditanya begitu, saya mengatakan tidak perlu. Tidak perlu perjanjian kerja itu ditempeli materai. Menghemat kan 10.000. Ya kan? Atau mungkin jangan-jangan sampai terhambat, katakanlah kantor, ya nggak mungkin lah kantor kehabisan materai itu. Gitu kan? Nah, maka daripada repot-repot ya sudah tanda tangan aja. Kan tidak otomatis bahwa hubungan kerja akan berujung kepada sidang di pengadilan sosial kan, kemungkinan kecil. Dan kalaupun demikian pun juga tidak ada masalah karena bisa dilakukan pemeteraian kemudian atau nasegelen. Oke. Nah, sekarang ini satu proses ya. Ini satu proses kita lihat. Oke, kalau diurut ini di bagian awal, bagian bawah ya, kita lihat di situ. Pertama-tama memang terjadi suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dan para pihak menandatangani perjanjian kerja dan tidak menggunakan materai, katakanlah. Nah, ternyata kemudian seiring jalannya waktu, katakanlah 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian atau berapa lah begitu, itu terjadi masalah dalam hubungan kerja. Yang intinya adalah si pekerja ini harus di PHK karena satu pelanggaran tertentu. Nah, pekerja merasa tidak bersalah atau tidak terima dan sebagainya, yaitu hak dia. Kemudian menjadikan PHK ini satu perselisihan. Maka seperti sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan krusial, maka perselisihan itu akan melalui dulu perundingan tripartit, kemudian mediasi. Kalau ternyata baik perundingan tripartit maupun mediasi tidak bisa mencapai kesepakatan,
dan pekerja kemudian memilih untuk katakanlah mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan sosial, itu tadi. Nah, segelen itu tadi yang saya sebutkan. Nah, ini pada langkah yang ketiga paling kanan. Pemeteraian kemudian, nah segelen itu di kantor pos. Pada proses persidangan PHI, penggugat menyertakan alat bukti, salah satunya adalah perjanjian kerja, katakanlah, dan perjanjian kerja ini eh, karena apa ternyata memang tidak ditempeli materai, karena pada waktu membuat tahu lah, nggak usah tempeli deh, nanti kalau ke pengadilan, ternyata ke pengadilan beneran, apa boleh buat memang ditempeli materai atau WLP materai sesuai ketentuan yang berlaku, yang itu yang disebut adalah non-segel. Baik, itulah terkait dengan materai, cukup jelas, dan silakan ya, kalau Anda tahu tentang hal ini, sebarluaskan pada teman-teman. Atau kalau ada teman-teman Anda apa itu, ada teman-teman Anda bertanya, Anda bisa menjawab dengan penuh percaya diri. Tidak, gitu kan? Tidak, gitu kan? Nah, kalau kalau masih ribut, bukan ribut, kalau masih tidak percaya, Anda mengatakan baca tuh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, pasal 3. Kok kamu hafal? Hafal dong. Baik, baik ya. Demikian supaya tidak terlalu serius lah ya. Oke, baik ya. Oke, akan kita lanjutkan dengan hal yang kedua adalah tentang peklaring, peklaring ya, atau verklaring atau surat pernyataan dari perusahaan terkait dengan uh, PHK seorang pekerjanya di situ ya. Oke, surat keterangan ya. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ya. Ya, 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 ya. Wah, ternyata eh, materi tentang materai ini cukup panjang. Saya lihat 16 menit gitu ya. Oke. Kalau saya lanjutkan dengan peklaring nanti akan terlalu panjang ya. Lebih baik saya bagi menjadi dua. Jadi bagian ini sebutlah bagian satu dari dua ya. Kan tadi dikatakan judulnya adalah materai dan peklaring. Tapi sekarang saya pisah. Jadi video ini hanya tentang materai saja dan nanti peklaring pada video yang lain yang berikutnya dan segera setelah ini. Oke ya, baik. Jadi sampai di sini materinya saja dulu ya. Peklaringnya nanti akan pada bagian dua berikutnya dan segera setelah video ini. Sampai di sini kita jumpa lagi yang bagian kedua pada verklaring atau peklaring yang tidak kalah serunya dengan materai ini juga gitu kan. Salam sehat dan sukses selalu. Oke. Sampai ketemu lagi segera ya. Oke.